Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana ini, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas. Pasti. Saya betul-betul sakit hati atas tata cara penangkapan. Mau mandi nggak boleh, mau pakai celana panjang, dia pakai celana pendek, nggak boleh. Dan yang paling celaka apa? Yang kurang ajarnya penyidik ini, dia masuk di kamar di mana istrinya tuh pakai celana pendek, pakai kaos. Bayangkan kalau istrinya kebetulan lagi ganti baju dan sebagainya, kan nggak boleh. Saya tuh ditangkap kayak Mas nonton nggak film G30 PKI ketika Cakrawirawa menculik Jan Jendral, persis itu katanya. Itu yang dia kecelakaan, itu yang dia bikin semangat dia akan lawan, nggak peduli apapun kawan, apapun dia akan korbankan. Jadi jangan sampai kezoliman ini berlanjut terus. Itu yang tadi sampaikan ke saya itu. Tadi saya sempat foto, tadi saya sampaikan ada foto sama Mas Roy juga. Sama halnya dengan Dokter Tifa. Nah, tadi Dokter Tifa kebetulan lagi diinfus, jadi saya tidak bisa masuk. Tapi katanya baik-baik aja, tadi cuma salam aja, dadah aja. Kalau Mas Roy ini diinfus juga atau? Enggak, Mas Roy, ya mohon maaf, Mas Roy tadi mengatakan bahwa Mas Roy semuanya obat-obatan dari luar, artinya dari Mas Roy sendiri. Dia tidak mau minum obat-obatan. Jadi dia nggak menerima dari sini. Ya khawatir ya, khawatirnya kan. Wow, guys, YouTube balik semua. Roy Suryo dengan Dokter Tifa malam-malam ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya ya. Permasalahan yang emang seperti bola panas, yaitu dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo ya. Katanya penangkapannya mirip seperti penangkapan waktu zaman gerakan 30 September. Mirip gitu loh. Serangan mendadak, masuk ke rumah, masuk ke ruangan pribadi, seperti itu ya guys ya. Kita liatin terus ya guys. Atau pelimpahan tersangka dan barang bukti. Ternyata kan ya bisa aja terjadi, kan ada yang nyusup. Kalau ada film-film kan drama kan ada tuh, ada yang nyusup ngasih ke perawat lah, atau perawat palsu masuk ngasih sesuatu yang ke Mas Roy, kan nanti ada suatu hal yang tidak diinginkan. Termasuk juga kami mengunjungi Mas Roy ini atas izin keluarga, istrinya, jadi Bu Roy. Jadi kalau sudah ada izin Bu Roy, baru kami boleh masuk. Dan ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan aja, supaya tidak sembarang orang, siapapun bisa masuk. Tapi tadi sempat ngobrol nggak sih Pak? Panjang dengan lebar Mas Roy, ngobrol. Kondisi kesehatan seperti apa yang mengharuskan dirinya ini dirawat di dalam? Nah itu sebenarnya beliau tidak minta, saya minta dirawat, enggak. Tapi itu atas instruksi dari dokter yang meriksa. Jadi dokter punya kewenangan untuk apakah yang bersangkutan wajar untuk ditahan atau tidak. Nah ini dokter yang bertanggung jawab. Artinya dia berani menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dia sebagai dokter. Bahwa ini tidak boleh kalau kasus seperti ini, sakitnya seperti ini ditahan. Berarti tujuan datang hari. Oke guys, hai, salam jumpa bersama Adam Jeep. Seperti biasa, ada bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys semuanya. Hanya di Adam Jeep Channel. Nah YouTube balik semua, kali ini Adam Jeep akan menyampaikan sebuah informasi yang seperti bola api yang makin membesar, makin panas derajatnya. Ngeri-ngeri sedap ya. Di sini Adam Jeep posisinya netral. Yang jelas Adam Jeep hanya pingin melihat mana hitam, mana putih, mana yang benar, mana yang salah. Kita serahkan kepada para penegak hukum dan biar masyarakat Indonesia menjadi hakim yang paling adil. Seperti itu ya. Karena kenapa? Kasus ini sudah berseliweran sangat lama di media sosial, di media digital, yaitu perseteruan permasalahan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Indonesia
Joko Widodo. Berseterunya antara kubu Dr. Tipa dan Roy Suryo bersama kubu mantan Presiden Indonesia ya, Joko Widodo. Nah, Roy Suryo, Dr. Tipa konon katanya ditangkap kemarin ya oleh pihak Polda Metro Jaya karena menurut informasi, sebelumnya saya disclaimerkan dulu informasi yang saya dapat karena saya merangkum dari jejak digital, saya merangkum dari informasi digital yang udah seliweran di berbagai platform media digital atau media sosial ya. Konon katanya nih ya, ternyata Roy Suryo ini dijemput tengah malam oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Ada yang bilang dari mulai kerabat, handai tolannya bahwa ini penjemputannya persis mendekati identik seperti gerakan 30 September tengah malam, senyap seperti itu dan masuk ke ruangan pribadi di mana tim penangkapan ini langsung ngegerebek ke dalam rumah, ada yang langsung ke lantai 2 menurut informasi ya, langsung masuk ke ruangan pribadinya, ke kamarnya. Nah, itu mungkin yang disebut identik seperti gerakan 30 September. Cuman guys, YouTubeolik semua, kok belum lama udah dilepas. Nah, jadi penasaran nih Adam Jeep. Di sini Adam Jeep sekali lagi netral. Pokoknya Adam Jeep pingin melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Mudah-mudahan ya kan dengan adanya transparansi seperti ini, Bapak Jokowi mantan presiden kita juga bisa memperlihatkan ijazah aslinya nanti di pengadilan dan mudah-mudahan kita makin terang benerang. Sebetulnya yang mana sih yang salah? Ya kan kita sebagai masyarakat itu hanya menonton. Kita lihat, mudah-mudahan para aparatur hukum di Republik Indonesia bisa tegas. Kebenarannya akan bisa dilihat oleh masyarakat luas setelah nanti mantan Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo bisa memperlihatkan ijazah aslinya, baru clear semua masalah ya. Nah, perihal dilepas kembali Roy Suryo dan Dr. Tipa, apakah, ini saya masih bertanya-tanya nih ya kan, apakah, ini kan saya merangkum, menganalisa, mendiagnosa dari informasi jejak digital yang saya dapatkan. Apakah karena statement-statement pengacara-pengacara kondang, pengacara tim dari Dr. Tipa. Nah guys, ada satu pengacara nih yang menurut saya keren ini. Santer bicaranya, dia menjamin tidak ada penjara buat Roy Suryo dan Dr. Tipa. Dia menjamin hari ini Dr. Tipa akan bebas dan Roy Suryo. Nah, hingga saking cerdas, jenius, santer, berani kata-katanya. Dia berbicaranya data, berbicaranya fakta, realita, dan santer. Kata-katanya itu ibarat kata ya, petir di siang bolong. Jedar, 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 menggelegar. Nyalinya keren. Kita lihat yuk siapa si advokat ini hingga benar-benar menjamin tidak ada penjara buat Roy Suryo dan Dr. Tipa. Wow, keren guys. Kita lihat yuk. Ya, saya akan kembali ke pertanyaan saya dulu ke Bang Kozi tadi terkait dengan ketidakpastian P21. Menurut Anda apa sebenarnya yang terjadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin mengawali sesuai dengan tema, Roy CS ini akan bebas atau dipenjara. Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Kenapa? Kalau sampai ada penjara berarti ada pelanggaran hukum terhadap proses dan prosedur termasuk terhadap substansi yang hari ini kita berdebatkan. Dan hari ini saya akan menjelaskan itu semua. Apa keyakinan bebas yang Anda maksud? Ya, yang pertama saya bicara aspek hukum acaranya, aspek prosedur, baru nanti kita bicara substansi. Memang saya kasihan sekali dengan kuasa hukum Joko Widodo, termasuk para pendukungnya. Mereka harus kelelahan membangun narasi untuk mempertahankan kasus ini agar bisa sampai P21, padahal dia sendiri justru mengambil tindakan yang malah secara implisit itu menghentikan kasus. Maksudnya? Maksudnya demikian. Perkara ini kan bermula di 15 dan 16 April 2025 saat ada kunjungan ke UGM dan juga ke Solo. Lalu ditindaklanjuti dengan laporan polisi oleh saudara Joko Widodo 30 April 2025. Namun yang menjadi soal adalah ketika saudara Joko Widodo menerima salah satu tersangka
pada 8 Januari 2025 di kediamannya, ditindaklanjuti 11 Januari melakukan upaya permohonan restoratif justice, dan clear 13 Januari 2025 terjadi restoratif justice karena ada keridhaan dari saudara Joko Widodo untuk menghentikan perkara, dan SP3 itulah sebenarnya yang secara implisit menghentikan kasus itu. Kenapa alasannya? Begini, pada tahapan penyelidikan, penyidik itu mengumpulkan barang bukti, alat bukti, dan juga keterangan saksi itu untuk memeriksa sebuah peristiwa. Apakah sebuah peristiwa itu layak dinaikkan pada tahapan penyidikan? Dan setelah tahapan itu naik ke penyidikan, berarti peristiwanya ini yang kemudian dianggap ada kejahatan. Dan kemudian diterbitkan sejumlah tersangka pada saat penyidikan itu. Nah, ketika saudara Joko Widodo telah memberikan, ya, waktu itu understanding lah yang akhirnya berujung pada SP3 kepada dua orang yang pertama, ES dan DHL, maka secara hukum implisit saudara Joko Widodo itu telah menghentikan kasusnya sendiri. Artinya apa? Memang saudara Joko Widodo yang memulai perkara ini pada 30 April 2025, dan hari ini saudara Joko Widodo secara implisit menghentikan perkara ini pertama kali adalah di 13 Januari 2026. Apa alasannya? Alasannya demikian. Saudara Jokowi, saya masih ingat betul dan saya mengikuti perkara ini secara detail, rinci, bahkan pasal-pasalnya. Bahkan saya dulu yang pertama kali menyampaikan ada penyelundupan hukum, pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan itulah yang membuat saya khawatir kepada Roy Suryo dan kawan-kawan akan dilakukan upaya penahanan dengan dalih ada alasan objektif dan subjektif karena pasal 32 dan 35. Wow guys, ini baru nih pengacara kalau menurut saya, ya kan? Karena kenapa? Saya jujur mengaku ini pengacara keren banget. Dia berbicaranya penuh data, fakta, realita, dan dia jago menganalisa, mendiagnosa. Walaupun tetap nanti pembuktiannya kita di pengadilan, di mana putusan dari para hakim atau aparatur hukum yang berwenang, ya. Keren. Apakah yang saya pertanyakan ya, apakah Dr. Tipa atau Roy Suryo dibebaskan dari Polda Metro Jaya? Salah satunya karena statement advokat ini yang begitu berani, yang begitu santer, dan dia siap dengan segala konsekuensinya, yang menurut persepsi dia sudah dilindungi oleh fakta, data, realita. Wow, keren ini pengacara. Apakah Roy Suryo dan Dr. Tipa dibebaskan hanya gara-gara statement-statement dari pengacara kondang? Atau mereka dibebaskan karena ada statement dari para pakar hukum, para praktisi hukum, Hotman Paris, dan ahli hukum berstatement dalam sebuah acara? Apakah itu yang membuat Roy Suryo dan Dr. Tipa dibebaskan? Yuk kita lihat cuplikannya guys. Bakal heboh politik dan peradilan Indonesia karena berkas perkara pencemaran nama baik terkait ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo, katanya berkasnya sudah P21, artinya sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan. Bayangkan, karena ini adalah kasus pencemaran nama baik atau arsa kebencian, sebagian adalah delik aduan, maka pelapornya yaitu Jokowi harus duduk sebagai saksi korban. Bayangkan betapa nanti tim pengacara yang galak-galak dari Roy Suryo akan mencecar Pak Jokowi di persidangan, akan mencecar dengan berbagai pertanyaan yang masalahnya apakah Pak Jokowi berani datang di sidang? Berani nggak dia? Kalau tidak, perkaranya gugur. Maka saya tanya dulu kepada ahli hukum pidana kita, apakah saksi pelapor harus hadir? Kalau Pak Jokowi nanti tidak hadir, apakah perkara gugur? Prinsip persidangan Ya, sebagai bentuk due process of law ya, adalah public hearing, ya, mendengar. ya. Kalau mendengar berarti wajib hukumnya hadir. Wajib hukumnya hadir. Wajib hukum hadir, karena akan ditanya kerugiannya di mana, Oke. fitnahnya seperti apa, Ya. rasanya seperti apa. Itu Ya. ditanya. Itu Jadi kalau sebagai Jokowi bentuk tidak hadir di sidang, perkara gugur. dihentikan. Wow, tuh kan kita dapat info lagi. Mereka adalah seorang pakar-pakar hukum,
para praktisi hukum berstatement. Karena ini kasusnya delik aduan. Jadi guys, YouTubeolik semua, yang namanya kasus delik aduan adalah di mana bisa diproses secara hukum dari mulai pintu gerbang pertama kepolisian, dilimpahkan ke kejaksaan, hingga diadili di sebuah pengadilan negeri. Nah itu, jadi harus ada pelapor. Nah, itulah yang namanya delik aduan. Setelah muncul pelapor yang merasakan dirinya jadi korban, baru kasus pidana ini bisa diproses. Tapi kalau nggak ada pelapor, ya nggak bisa diproses. Itulah delik aduan ya guys. Apakah lagi-lagi statement para pakar hukum, para praktisi hukum ini yang membuat Roy Suryo dan Dr. Tipa dibebaskan? Kalau saya jujur, sekali lagi dengan tegas, di sini saya netral. Tapi pada prinsipnya, saya ada di posisi yang benar. Siapapun itu. Apakah nanti hasil dari pembuktian di meja hijau ataupun ketok palu dari hakim itu Bapak Jokowi yang benar dengan memiliki ijazah aslinya, atau Roy Suryo Dr. Tipa CS yang benar dengan segala fakta, data, realita, dan bukti-bukti penguatnya? You guys, kita saksikan ya. Kalau saya jujur berharap kepada pemerintah pusat, kepada Presiden Republik Indonesia, kepada para penegak hukum, semoga di Indonesia ini hukum benar-benar tajam seperti samurai, mau ke atas atau mau ke bawah. Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada satu rakyat masyarakat Indonesia yang memiliki ramuan anti jeratan hukum. Apabila emang bersalah, tetap wajib dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Wow, kita makin jelas terang benderang. Semoga ini kasus cepat selesai dan rakyat Indonesia tahu mana sih yang hitam, mana sih yang putih, mana yang benar, mana yang salah. Kita ikutin terus ya guys. Nah, selanjutnya nih, dengan dugaan pemalsuan ijazah yang terus memblunder makin besar seperti bola api, akhirnya Bapak Jokowi, mantan Presiden Indonesia, bereaksi. Speak up. Kita lihat yuk, speak up mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, reaksi dari perseteruannya dengan Roy Suryo CS. Kita lihat cuplikannya guys. Pak, terkait tanggapan ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti, Pak. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan. Pihaknya Pak Jokowi memang menginginkan kasus ini selesai kan gitu, dengan jalur di luar hukum. Apa itu? Kenapa itu? Kan kita sudah tahu juga gitu. Lalu berikutnya setelah restoratif justice ternyata tidak berjalan sebagaimana rencana mereka. Muncullah iming-iming soal uang. Ya, muncul tuh periode iming-iming soal uang. Oh ya, serius. Ya, saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri. Karena bayi saya maupun anak saya dikejar-kejar oleh kurir ya, oleh kurir atau perantara
yang meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Bukan jebakan itu, Bu? Nah, ya kita nggak tahu ya. Karena Itu datang ke sana, lo ngapain ke sini? Jebakan Jackman. makanya dan itu terjadi juga dengan Pak Alkatiri juga sebagai pengacara saya juga diminta dua ya Pak ya, satu restoratif justice, tolong dong Pak, Dr. Tifa supaya mau dong Pak gitu ya. Beliau dibujuk seperti itu. Yang kedua terkait dengan bujukan 50 miliar itu beliau juga menjadi saksinya. Betul-betul itu kami dikejar-kejar waktu saya sedang family gathering dengan keluarga, dikejar-kejar, dokter lagi di mana, di restoran mana, kita mau ketemu. Dalam rangka itu tadi loh Dok yang kita mau bicara. Bagaimana bisa mengkonfirmasi dia representatif dari kepentingannya Pak Jokowi itu memang betul diutus Pak Jokowi? Saya tidak melanjutkan investigasi atau apapun karena begini, saya lebih melihat bahwa ini adalah sebuah upaya jebakan. Selamat siang Dan. Selamat itu boleh kejaksaan. Boleh ya Dan? Ya siap. Selamat siang Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak kemarin kan Roy Suryo kan dari polisian sudah ke kejaksaan Jaksel, tapi dari kejaksaan ternyata tidak ditahan. Itu minta tanggapannya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Matur nuwun Pak. Pak jogging boleh mboten Pak? Dereng jogging. Tiap hari jogging itu. Iya Pak. Iya Pak. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Siap. Cukup buat makan siang kan? Iya. Pak, cukup buat makan siang. Ya, parah ya. Terima kasih Pak. Mundur guys. Sampun jamu Pak. Monggo. Iya Pak. Siap, Hati-hati Pak. Oke, YouTube balik semua. Itu tadi ya statement atau speak up-nya mantan Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo ya. Begitu simple, saklek dan tegas mengekspresikan sebuah kekecewaan beliau itu kan. Pada intinya YouTube balik semua, semoga kasus tentang dugaan ijazah palsu ini yang makin membesar seperti bola api dan ibarat kata tinggal nunggu timer itu berdetak. Boom. Nah, kita masyarakat Indonesia sangat mengharapkan di akhir ceritanya terbukalah hitam putihnya. Di akhir ceritanya terbukalah sebuah kebenaran, terbukalah sebuah keadilan. Mau itu kebenaran nantinya ada di kubu mantan Presiden Indonesia ataupun di kubu Roy Suryo. Kita ikutin terus karena negara Indonesia negara hukum. Sekali lagi masyarakat Indonesia sudah sangat muak atas hal-hal yang terjadi di bumi pertiwi ini. Tentang keadilan, tentang penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang masyarakat kecewa. Tapi kita yakin di era Bapak Presiden Prabowo ini, hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya sesuai pelanggaran, sesuai pasal yang berlaku di Indonesia ya. Seperti itu. Agar rakyat Indonesia bisa membangun sebuah trust. Kepercayaan antara rakyat dengan pemerintah. Seperti itu. Semoga kasus masalah ijazah ini bisa cepat clear, bisa cepat terlihat. Apakah Bapak Jokowi benar memiliki ijazah aslinya? Monggo nanti diperlihatkan di pengadilan. Yang penting ini kasus cepat selesai, cepat ada kepastian, cepat memiliki putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap hingga rakyat punya pedoman, punya pegangan. Oh, ini yang salah. Oh, ini yang benar. Oke, YouTube balik semua. Nah, YouTube balik semua, terima kasih yang selalu stay tune di YouTube channel Adam Jeep dengan konten-konten terbaru dari Adam Jeep. Dan ikutin terus, pantengin konten-konten yang makin seru lagi hanya di podcast Adam Jeep. Buat YouTube balik semua, jangan lupa dukung terus channel Adam Jeep agar channel Adam Jeep makin berkembang lebih baik lagi. Ini semua atas kebaikan para Adam Jeep lovers, para YouTube balik semua.
Adam Jeep selalu doain biar YouTube Balik semua sehat selalu, berkah dan rezekinya melimpah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terutama gabung yuk di grup Adam Jeep, karena ada konten-konten yang tidak akan pernah ada di channel atau platform manapun. Nah, YouTube Balik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Seperti biasa lagi, ada bunga sekuntum di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.